Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Nah, di video ini gua mau nampilin 7 informasi panduan jelang pertandingan antara Italia melawan Austria. So guys, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk diklik subscribe dan juga like, komen, atau share video ini ya guys. Lanjut terus. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Sorry. Jadi buat teman-teman yang baru gabung ya, baru lihat video gua gitu kan, mudah-mudahan nyaman dengan apa yang ada di sini gitu kan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan gua gitu kan. Dan disarankan juga buat teman-teman semuanya, lihat konten di bawah nih, video yang teman-teman lagi lihat itu gua udah rilis gitu kan. Video rekapan juara dari grup A, B, C gitu kan tadi itu. Jadi masing-masing tim ada 8 kurang lebih, tadi gue udah udah buat gitu kan. Jadi teman-teman disarankan supaya teman-teman bisa lihat sendiri secara terpisah peluang masing-masing tim ya. Yang sebelum kita akan bahas ini kan 2 tim. Nah itu gue udah buatin tuh kontennya. Jadi teman-teman juga disarankan lihat gitu kan, supaya beda isinya juga dengan narasi yang ada di sini guys. Nah sekarang jadi balik kita ke konten ini nih ya. Jadi kita mau bahas pertandingan Austria melawan Italia ya. Italia melawan Austria itu mainnya di mana? Mainnya di Stadion Wembley di London, Inggris. Jadi bukan kandang siapa-siapa, tempatnya netral berarti ya. Nah sekarang kita bicara peluang nih. Jadi Italia itu kan juara grup A gitu kan, melawan Austria itu runner up grup C. Nah kita lihat nih guys, seberapa nanti teman-teman bisa menganalisa gitu kan, atau ngobrol bareng sama gua. So nanti kita lihat nih, pertama nih teman-teman sambil pemanasan enjoy, teman-teman bisa lihat tabel line up. Line up tuh pemainnya ya. Kurang lebihnya seperti itulah Italia sama Austria. Italia akan menampilkan formasi full tim, mungkin menurunkan Immobile gitu kan. Terus juga Austria juga mungkin akan menerapkan strategi bertahan dengan mengandalkan serangan balik seperti yang digambar gitu kan. Itu hanya ilustrasi aja, mudah-mudahan mirip, mudah-mudahan sesuai gitu. Atau enggak kalau misalkan ada kesalahan tolong koreksi aja guys, kasih gua masukan gitu kan. Nah itu tadi adalah line up-nya ya. Gua nggak terlalu ngejelasin di formasi line up karena gua lebih ke data-datanya gitu kan. Oke, jadi teman-teman buat yang baru gabung gitu ya, gue biasa mengambil datanya itu memang ada ininya gitu kan, ada dasarnya. Jadi gue ngambil ada 3 nih sekarang nih, 5 partai sebelumnya dengan head to head antara kedua tim. Jadi kalau misalkan di babak grup gitu kan, dari mulai 3 tabel sampai dengan 6 tabel itu hanya fokus ke 5 pertandingan sebelumnya, bukan head to head kedua tim. Nah kalau sekarang gue tambahin statistik head to head kedua tim, jadi lebih seru nih, lebih mendalam lagi gitu guys ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat nih 5 match sebelum ketemunya ini lawan siapa gitu kan, Italia sama Austria. Nah itu datanya tuh ya, termasuk yang di penyisian grup. Nah terus lihat yang head to headnya nih. Jadi head to head antara Italia melawan Austria itu gitu kan, ini rata-rata tahun jebot juga guys gitu kan, dari mulai tahun 71 sampai dengan 2008. Nah itu dia tuh rekam jejaknya ya. Jadi nanti dari tiga sejarah tersebut gitu kan, gua racik gitu kan, gua rekap semuanya datanya yang ada. Nah keluarlah tabel. Nah ini dia nih tabel-tabel yang baru nih, mungkin teman-teman yang ngikutin gua agak beda tampilannya nih. Oke teman-teman bisa lihat sekarang ya, tabel pertama dulu ya kita lihat. Nah sekaligus tabel kedua kita compare ya. Kita compare di sini ada di sini tabel pertamanya itu ya, 5 match sebelumnya. Beda dengan tabel kedua. Kalau tabel kedua head to head ya. Kita bandingkan di sini, kita compare. Jadi dari 5 partai sebelumnya, memang artinya tabel 1 dulu ya guys. Italia selalu menang, belum pernah kalah. Sedangkan Austria itu 2 kali menang, sekali seri, berarti 2 kali kalah. Oke, sepakat? Nah, dari rata-rata dangerous attack, jadi gue pakai sekarang rata-rata karena memang datanya lebih ke spesifik lagi. Jadi per satu pertandingan kurang lebihnya seperti itu ya. Italia 64,4, sedangkan Austria 57,2. Nah dari golnya ini dan kebobolan itu jomplang banget. Italia mencetak 18 gol tanpa pernah kebobolan. Wow.
Sedangkan Austria itu ngegolin 4, kebobolan 4. Jadi secara tingkat produktivitas dan juga pertahanan Italia belum ada yang ngejebolin guys. Tapi barangkali nanti kalau misalkan Austria bisa jadi yang pertama nih ngegolin nih, ya kan? Who knows, nggak ada yang tahu guys. Tapi ini adalah sejarah dari 5 partai sebelumnya, sebelum mereka ketemu. Nah, sekarang kita compare nih dengan tabel kedua, head to head kedua tim antara Italia melawan Austria. Nah, yang tadi yang udah gue liatin dari tahun jebot tadi itu ya. Nah, kita compare dari 5 partai sebelumnya gitu ya. Italia memenangkan 3 lawan Austria, sisanya seri 2. Jadi ibaratnya Austria ini belum pernah menang lawan Italia ya, dari 5 partai sebelumnya gitu loh. Terus nah ini gue miskin data gitu guys untuk dangerous attack gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengcompare dengan tabel 1 gitu ya di sini gitu kan. Jadi emang gue cari-cari datanya nggak ada gitu ya. So gue sebut aja no data. Terus dari jumlah ngegolinnya gitu kan. Jadi kalau misalkan Italia ngegolin 8, Austria ngegolin 5 gitu kan. Terus kebobolannya kebalikannya, jadi otomatis kan gitu kan. Nah kita compare, kalau misalkan kita bandingkan antara tabel pertama sama tabel kedua gitu kan, Italia cukup konsisten gitu ketika lawan 5 partai sebelumnya ataupun dengan Austria pun gitu, sejarahnya Italia masih dominan guys. Jadi ketika disandingkan antara tabel 1 sama tabel 2 gitu loh, Italia masih dominan gitu. Tapi di sini ada kecenderungan kalau misalkan Austria itu punya sejarah gitu ya, pernah nyetak gol juga gitu, 5 ke gawang Italia ya kan, otomatis pertahanan Italia juga di sini bisa menjadi pecah telur nih dengan Austria guys. Jadi bisa aja pecah telurnya sama Austria nih, karena Austria punya sejarah ngegolin 5 ke gawang Italia. Nah itu tadi ya, kita compare kan, kita compare di tabel kedua itu adalah compare perlawanan dari 2 tim ini waktu ada sejarahnya gitu guys ya. Nah itu tadi tabel 1 tambah tabel 2 gitu ya, kita udah dapat bayangan sebenarnya gitu ya. Jadi ini agak cukup timpang sebenarnya kalau antara Italia sama Austria. Cuman Austria punya sejarah melakukan perlawanan gitu ya, nggak jomplang-jomplang banget. Dia bisa menahan imbang kok, punya sejarah 2 kali menahan imbang Italia ya. Nah itu tadi guys, tabel 1 tambah tabel 2. Sekarang kita munculkan nih tabel ketiga. Nah kita compare dengan tabel keempat. Nah oke, udah lihat. Nah kita compare. Di tabel ketiga itu 5 match sebelumnya ya, termasuk yang tadi babak penyisian, dan tabel keempat head to head kedua tim. Kita lihat dulu nih yang tabel ketiga sejarahnya. 5 partai sebelumnya itu Italia ya rata-rata shot on goalnya 7 ya, melawan Austria cuma 3,8. Terus block shotnya Italia 5,4 ya. Semuanya kalau dilihat gitu ya, tabelnya itu semuanya kecenderungan memihak kepada Italia gitu ya. Apalagi kalau misalkan Italia itu jago banget ngegolin di babak kedua guys, 12 gol ya di babak kedua, sedangkan di babak pertama dia hanya sanggup ngegolin 6. Tapi Italia ketika babak kedua itu jadi monster gitu kan, 12 gol, luar biasa. Jadi kemungkinan itu gambaran ininya gitu kan, tabel dari tabel 3. Coba kita lihat compare data head to head Italia sama Austria nih dari 5 partai. Jadi pengembangan dari tabel kedua gitu kan, sama gitu kan. Kita lihat di sini, memang artinya gua nggak ada datanya ya, termasuk rata-rata shot on goal, rata-rata block shot, terus corner kick gitu kan. Oh iya, block shot itu adalah tembakan yang ditepis. Jadi misalkan gua Italia nih, penyerang Italia, gua nembak gitu kan, ditepis sama gawang lawan gitu kan, sama penjaga gawang lawan, itu namanya block shot. Jadi tembakan gua yang ketepis sama penjaga gawang lawan gitu guys. Sorry gua belum ngejelasin tadi ya, block shot gitu kan. Jadi ibaratnya tendangan yang berhasil keblok sama musuh gitu ya. Nah di sini gol babak pertama sama gol babak kedua. Jadi yang tadi itu kan Italia nyetak gol 8 ya ke gawang Austria waktu sejarah head to headnya gitu kan. Jadi ternyata kebanyakan golnya di babak kedua gitu. Sedangkan kalau misalkan Austria dia berimbang nih, dia babak pertama sama Italia bisa berimbang. Jadi kecenderungannya, jadi kalau misalkan babak pertama bisa saja artinya Austria bisa menahan imbang gitu kan, bahkan bisa aja gue unggul duluan, nggak ada yang nggak mungkin kan guys ya. Jadi itu artinya compare antara 5 match sebelumnya dan juga 5 head to head antara Italia sama Austria. Nah kalau misalkan udah lihat tabel 1, 2 dan 3, 4, nah kira-kira feelingnya kemana gitu kan.
Teman-teman udah dapat gambaran ya, artinya teman-teman bisa mengcompare sendiri walau memang datanya kurang rinci gitu kan, karena memang nggak ada sejarah-sejarahnya yang gue tulis no data ini gitu kan. Tapi sepertinya kita semua sepakat artinya Italia akan menguasai jalannya pertandingan, bahkan bisa memenangkan pertandingan. Bisa ya, artinya berpeluang gitu, berpeluang lebih gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih guys. Kalau teman-teman masih ragu gitu kan kecenderungannya kemana, ya bisa aja lihat di tabel odds ya. Tabel odds gua masih ada gitu kan, gue munculin lagi gitu kan, karena ini data untuk kita tahu sebenarnya di luaran sana tuh banyakan ngedukung mana gitu kan. Ternyata memang sepakat di sini itu Italia memang diunggulkan ya, bahkan sampai dengan yang terkecil itu minus 1,25 ya, terus yang paling besar minus 2,25. Jadi udah yakin banget nih Italia setidaknya itu adalah menang dengan selisih 1 gol, bahkan bisa 2 gol gitu ya kan, bisa lebih malah dari 2 gol gitu ya. Jadi itu cara ininya ya, cara kita tahu oh ternyata di luar sana itu semua rata-rata mendukung Italia ya. Gue juga sepakat ya guys, artinya dengan tabel odds ini gitu kan, dan data pun mendukung ya. Jadi analisa gua gitu kan dengan data-data didukung dengan odds juga. Gue sepakat, akhirnya feeling gue mungkin Italia. Tapi nih gue fair, artinya ketika teman-teman milih mana cenderungnya, nah gue bikin nih seperti biasa sama kayak yang sebelum-sebelumnya, gue bikin juga tabel persentase peluang menurut versi gua gitu kan, mungkin ada rumusnya. Jadi teman-teman, jadi sekali lagi ya, semua hasil itu berpeluang. Italia menang bisa gitu kan, Italia seri bisa, Italia kalah bisa, tergantung teman-teman itu memilih yang mana gitu kan. Peluangnya seperti apa setelah membaca semua ini, kembalikan lagi ke feeling teman-teman gitu kan. Jangan nanya lagi ke gua udah cuman sekedar menyajikan data aja, data pertandingan, kita ngobrol-ngobrol bola. Adapun teman-teman menjadi pendukung siapa gitu, mendukung Italia seri kalah menang berpeluang. Nah sekarang peluangnya berapa? Teman-teman bisa lihat ya, gue udah buat gitu kan tabelnya. Nah, Italia memang di sini sepakat gue diunggulkan gitu kan. Feeling gue juga sama ya, sepakat gue juga gitu ya. Cuman kita bicara peluang persentase. Setelah hitung-hitungan gue, Italia itu muncullah angka 46,8% ya, berpeluang untuk menang. Italia berpeluang untuk seri gitu ya, itu 32,2%. Nah, Italia pun berpeluang untuk kalah 23%. Nah, jadi ini kan peluang untuk Austria ya 23%-nya. Nah, sekarang teman-teman kembalikan lagi ya, sekali lagi buat teman-teman silakan, artinya nggak menjamin artinya apa yang gue tampilkan itu bakal terjadi, enggak juga. Teman-teman kalau memihak Italia kalah pun sekali pun itu persentasenya lebih kecil, paling kecil 23%, itu berpeluang gitu, semua ada peluangnya ya kan. Oke, jadi teman-teman silakan kembalikan lagi gitu kan. Nanti kalau misalkan itu feeling teman-teman sendirilah lebih enak seperti apa gitu ya. Jangan artinya yakin dengan apa yang gue tampilkan ini sesuai gitu, bakal terjadi, enggak juga. Oke, jangan salah kaprah ya guys. Karena di sini kita bukan menganut benerisme gitu, yang selalu benar, enggak gitu. Kembalikan lagi teman-teman. Tapi kalau misalkan ditanya nih gue sekarang, gue kecenderungannya siapa? Nih gue udah jawab nih sekarang, gue kecenderungannya siapa? Gue memang kecenderungan Italia. Kalau ngelihat data, feeling pun juga sepakat gitu ya, feeling pun sepakat gue Italia. Cuman kayaknya ya ini feeling aja gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan lagi sial-sialnya gitu dan kemungkinan Austria bisa ngegulin gitu ya, Italia mungkin akan menang dengan skor tipis gitu ya. Feeling gua ini mah, feeling gua sekali lagi mungkin ya berapa ya kira-kira 2-1 sepertinya ya, 2-1. Tapi itu feeling gua memilih skor 2-1. Sekarang teman-teman silakan perdalam lagi gitu kan, perkuat lagi feelingnya, mau dukung siapa gitu kan, mau jadi gimana ya bebas, itu mah nggak ada paksaan, nggak boleh harus sama, juga bebas aja ya guys. Itu jadi gambaran gue udah kecenderungan Italia dengan skor 2-1. Oke guys, nah sekarang teman-teman udah semua gue kasih data-data gitu kan, teman-teman sendiri yang menentukan mau mendukung seri kah, kalahkah, atau menangkah, bebas ya guys. Mudah-mudahan itu sesuai dengan feeling yang terbaik menurut teman-teman sendiri ya. Sekiranya itu aja dari gua gitu kan, karena setelah ini gua langsung lanjut untuk ngerekam konten dari Wales melawan Denmark. Jadi teman-teman nantikan video, nanti gua upload juga gitu kan, dan sambil teman-teman enjoy gitu biar bisa ngikutin, disarankan lihat video yang di bawah-bawahnya juga gitu ya.
Oke guys, sekian dulu dari gua. Kalau misalkan ada kesalahan data ataupun narasi gua atau analisa gua, koreksi aja gitu kan. Gua memang artinya ngejakan ini sendiri semuanya. Keterbatasan gua, itulah keterbatasan gua dan kekurangan gua guys, mohon maklum gitu kan. Dan terima kasih buat teman-teman yang langsung mendukung gua untuk mengklik tombol subrek. Nah, hatur nuhun guys, sekiranya itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Rapapau, dadah.